Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang masih Tuhan karuniakan bagi kita. Jika kita masih bisa memasuki hari ini, tentu ini semua adalah karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan bagi kita. Untuk memasuki hari ini, hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Di dalam perikop firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran melalui perumpamaan. Dan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin, di mana ada seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk putranya, untuk anaknya. Tentunya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, seharusnya suasana yang ditampilkan di dalam perjamuan kawin ini adalah suasana yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan. Karena ada seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan untuk putranya. Tetapi berbeda dengan perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam perikop firman Tuhan ini. Bukan suasana yang penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, dan penuh dengan sukacita yang diceritakan. Tetapi justru sebaliknya, bahwa di dalam perumpamaan perjamuan kawin ini penuh dengan keanehan. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat ada 3 keanehan di dalam perumpamaan perjamuan kawin yang diadakan oleh seorang raja untuk putranya ini. Keanehan yang pertama yaitu bahwa orang yang diundang tidak mau datang menghadiri pesta perjamuan kawin yang diadakan oleh seorang raja. Tentu ini adalah merupakan suatu keanehan. Bagaimana mungkin seorang raja, seorang pembesar, seorang yang dihormati di dalam suatu kerajaan, ketika raja ini mengadakan pesta pernikahan buat anaknya, orang-orang yang diundang itu tidak mau datang. Ya, ketika raja menyuruh hamba-hambanya pada hari hanya untuk memanggil orang-orang yang telah diundang itu untuk datang, mereka tidak mau datang. Tentu ini adalah merupakan suatu keanehan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mestinya kalau raja mengadakan pesta pernikahan, ada rakyatnya, ada masyarakatnya yang diundang. Ini adalah merupakan suatu kehormatan. Ya, pasti rakyatnya itu akan dengan senang hati, ya, dengan penuh kegembiraan akan menghadiri. Tetapi aneh di dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini, bahwa orang yang diundang itu tidak mau datang. Ini keanehan yang pertama. Kemudian keanehan yang kedua di sini, ya, kita melihat bahwa raja begitu sabar. Ya, bahwa orang-orang yang diundang ketika dipanggil dia tidak mau datang, mereka tidak mau datang. Raja kembali mengutus hamba-hambanya. Ya, raja kembali mengutus hamba-hambanya memanggil mereka. Ini menunjukkan kesabaran daripada raja. Ya, walaupun hamba-hambanya yang pertama telah ditolak, mereka tidak mau datang. Ya, raja dengan sabar mengutus hamba-hambanya yang lain. Yang kedua, untuk memanggil orang-orang yang diundang itu. Dan bukannya mereka datang, malah mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Walaupun ya hamba-hamba raja ini mengatakan bahwa lembu-lembu jantan ternak peliharaan telah disembelih, hidangan telah tersedia, mari datang. Tapi mereka menolak datang. Mereka sibuk dengan pekerjaan, mereka sibuk dengan usahanya. Bahkan hamba-hamba raja itu mereka ditangkap, dianiaya dan dibunuh. Ya, ini menunjukkan kesabaran raja. Sampai 2 kali raja memanggil orang-orang yang diundang itu, dan mereka tetap tidak mau datang. Nah, kemudian raja
menyuruh membinasakan orang-orang yang diundang itu, yang telah menangkap, telah menganiaya dan membunuh hamba-hambanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keanehan-keanehan ini sebenarnya ada pengajaran yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, di dalam kerajaan Allah, ya, Tuhan Allah mengutus hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang berdosa untuk kembali kepada Tuhan, memenuhi undangan Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi orang-orang yang diundang ini, orang-orang yang dipanggil ini, mereka tidak mau datang. Mereka sibuk dengan usaha mereka sendiri, dengan pekerjaan mereka sendiri. Mereka tidak peduli terhadap undangan yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tetap sabar menantikan orang-orang berdosa untuk kembali kepada Tuhan. Ya, tetapi ingat, di dalam perumpamaan ini diceritakan bahwa kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Sampai suatu saat yang telah ditentukan oleh Tuhan, bahwa Tuhan sendiri akan datang. Tuhan sendiri akan membinasakan orang-orang yang jahat, orang-orang yang menangkap, yang menganiaya dan membunuh hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Mereka akan dibinasakan. Ya, memang benar Tuhan sabar. Tuhan memberikan kesempatan supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Tapi kalau mereka tidak bertobat, ingat bahwa suatu saat Tuhan akan murka. Tuhan akan menghukum orang-orang yang jahat. Itu keanehan yang pertama dan keanehan yang kedua. Kemudian ada keanehan yang ketiga. Ketika orang-orang yang diundang tidak mau datang, ya. Kemudian raja mengatakan bahwa hidangan telah tersedia, oleh karena itu pergilah ke persimpangan jalan. Ya, undanglah orang-orang yang engkau jumpai di sana, baik itu orang-orang yang jahat maupun orang-orang yang baik. Undang mereka untuk datang, untuk menghadiri pesta pernikahan yang telah siap diadakan oleh raja. Kemudian diceritakan bahwa ada banyak orang-orang yang dijumpai, orang-orang baik dan orang jahat itu menghadiri pesta pernikahan raja. Nah, keanehan yang ketiga muncul ketika raja masuk ke ruang pesta, mendapati ada seorang yang hadir di dalam pesta dan tidak mengenakan pakaian pesta. Ya, kemudian raja bertanya kepada orang itu, ya, bagaimana mungkin engkau masuk ke tempat ini dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Dan orang itu tidak dapat menjawab raja. Kemudian raja memerintahkan supaya orang itu diikat dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, keanehan yang ketiga ini menceritakan sebenarnya tentang bahwa ya, ketika orang-orang yang diundang itu tidak mau datang, yaitu umat Israel yang diundang tidak memenuhi undangan Tuhan. Tuhan mengundang bangsa-bangsa lain untuk menghadiri undangan Tuhan, ya, masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tetapi Tuhan memperingatkan bahwa di antara orang-orang yang memenuhi undangan Tuhan itu pun ada orang-orang yang sebenarnya tidak mengenakan pakaian pesta. Sebenarnya mereka tidak termasuk anggota keluarga kerajaan Allah. Orang-orang yang ada di dalam gereja, tetapi sebenarnya mereka bukan termasuk warga gereja, bukan termasuk warga kerajaan surga. Jadi keanehan yang ketiga ini menceritakan tentang suatu peringatan bagi orang-orang yang mengaku Kristen, orang-orang yang mengaku percaya. Jangan sampai mereka mengaku percaya Tuhan, mereka beragama Kristen, tapi sebenarnya mereka tidak termasuk kepada keluarga kerajaan Allah. Ini adalah merupakan suatu keanehan. Jadi perikop firman Tuhan ini mau memperingatkan kepada kita. Ketika Tuhan memanggil kita, mengundang kita, biar kita boleh memenuhi panggilan Tuhan, undangan Tuhan. Dan kalau kita sudah ada di dalam gereja, warga kerajaan Allah, pastikan bahwa kita adalah sungguh-sungguh warga kerajaan Allah. Jangan sampai kita hanya orang Kristen KTP, ya, warga gereja
yang hanya di KTP saja. Ini adalah merupakan suatu peringatan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa nanti malam ada persekutuan doa. Marilah kita siapkan hati kita dengan penuh kerinduan. Kita boleh menghadiri persekutuan doa. Kita mau terus bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara kita, kota kita. Biar kita dengan rendah hati kita mau senantiasa datang di hadapan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.